Siang itu, panasnya matahari membara di atas kepala. Di sebuah sidang pengadilan, kulit dan buluku bergetar. Ada seorang TKW yang tertuduh membunuh pemajikannya. Perempuan itu bernama Sumarah, TKW asal Indonesia. Tubuhnya dingin dan kaku wajahnya. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat perkataan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa ini adalah pembenaran bagi diri saya. Apapun yang saya katakan, hitam putih diri saya, biru abu-abu diri saya, belang roleng di kehidupan saya. Nama saya Sumarah, TKW, perempuan, pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, siapa dan bagaimana yang mengatakan saya tidak peduli. Saya tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayar semua itu. Toh semua sudah jelas kan, apapun hukuman yang saya harus terima. Karena bagi saya kematian adalah kehidupan kedua. Saya tidak butuh pembelaan apapun. Yang saya butuhkan adalah hanya pembebasan saya bicara. Semua ini jangan ditanya, jangan dipotong. Jika waktunya saya diam, saya akan diam selamanya. Benar, saya seorang babu. Tapi ini adalah kemenangan bagi saya. Karena tidak semua orang ingin menjadi babu. Karena hanya saya yang ingin, karena hanya saya yang bisa memilih menjadi babu. Karena bagi saya, semua ini adalah takdir saya yang harus jalani. Selama ini saya hanya bisa diam. Karena bicara mengancam perut saya, Simbo, dan keluarga saya. Maka dari itu, izinkan saya mendongakkan kepala saya untuk menceritakan apa saja yang saya rasakan selama ini. Tapi ini bukan pembelaan dan kebenaran. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya diam. Tatapan mereka mencurigakan, seperti saya seorang penjahat. Dan pada waktu itu, salah satu guru madrasah saya bercerita, jenderal itu mati karena kebiadaban seorang PKI. Lalu saya mendengar di belakang bangku di mana saya duduk, mereka berkata, Bapak Sumarah seorang PKI. Apa iya? Iya, bapak dia kan tidak ada. Dan dia diciduk karena dia seorang PKI. Saya pun menoleh kepada mereka. Dan mereka pun berbisik, "Shh, anak PKI itu melihat kita." Lalu saya hanya diam, tidak berkata apa-apa. Saya pulang, semua itu saya ceritakan kepada Simbo. Mbok, apa benar bapak dulu seorang PKI?
Kamu percaya Tondo? Antara tim geleng dan tidak percaya. Tiba-tiba suara ketukan pintu menandakan Pak Sastro datang untuk menjemput Simbok. Lalu Simbok meninggalkan saya tanpa penjelasan tentang bapak saya. Malamnya itu saya melanjutkan pertanyaan saya. Mbok, apa benar bapak seorang PKI? Dok, bapakmu ini seorang orang yang lugu, seorang baik. Setiap harinya dia hanya menderes gula dan mengusir andong. Lalu, kenapa bapak dikatakan PKI, Mbok? Bukan masalah menderes gulanya, Dok. Waktu itu bapakmu ketika ngusir andong, semua kan yang diangkut yang membutuhkan bapakmu. Jadi bapakmu tidak tahu apapun semuanya. Masalah semuanya. Bapakmu itu hanya tertuduh. Bapakmu tidak tahu apa-apa. Lalu kenapa, Mbok, bapak bisa diciduk? Pada malam itu, bapakmu ketika sedang wiritan di langgar, Pak Projo datang ke Simbok. Mbok, mana Suliman? Mana Suliman? Katanya Pak Projo. Lalu Simbok menyusul bapakmu di langgar. Tanpa sadar, ada 2 tentara yang menyusul Sulaiman dan langsung menyeretnya. Saya pun berteriak bingung, Dok. Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman. Tetapi orang-orang itu mengatakan bahwa Sulaiman antek, Sulaiman antek. Tetapi yang saya tahu, Dok, bapakmu adalah seorang yang lugu. Bukan seperti itu. Saya hanya bisa diam, Dok. Tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Simbok bertanya kepada Den Projo, "Di mana Sulaiman?" Dan Den Projo mengatakan bahwa Sulaiman di penjara sementara. Tapi bulan demi bulan berjalan, Sulaiman tidak kunjung pulang, Dok. Sampai akhirnya kamu lahir dari rahim ibumu tanpa kehadiran seorang Sulaiman. Dan aku pun menyerah untuk mencari Sulaiman. Sampai sekarang dia tidak kunjung datang, Dok. Kamu jangan percaya semua omongan orang itu. Begitulah Simbok menceritakan tentang bapak. Ya sebenarnya tidak seorang PKI yang selama ini diduga-duga oleh orang. Saya hanya menerima takdir. Saya harus menerima takdir. Karena saya adalah seorang anak Sulaiman yang waktu itu diciduk oleh 2 tentara yang sampai saat ini tidak tahu kejelasannya. Saya harus menerima semua kegelapan nama bapak saya. Padahal saya seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Tetapi saya menerima hukuman itu. Selepas madrasah, ekonomi Simbok tidak menjanjikan saya untuk melanjutkan saya sekolah. Kedua kakak saya juga lulusan madrasah. Lalu saya tekad ke kota untuk menjadi babu mengikuti dengusiah. Pada waktu itu ijazah madrasah hanya layak menjadi seorang babu. Setiap hari mencuci, memasak, mengepel, sampai mengurus anak majikan.
Pada waktu itu majikan saya keluar kota. Semuanya pekerjaan harus saya lakukan dan saya hanya sendiri. Saya bingung, saya harus bagaimana. Dan ketika majikan saya pulang, saya hanya mendapatkan cacian dan hinaan dari seorang majikan saya. Karena padahal saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi semua hinaan dan cacian itu harus saya terima. Pada waktu itu majikan saya menghina. Kecil-kecil sudah menjadi koruptor ya. Padahal saya tidak kecil-kecil kamu menjadi koruptor ya. Saya tidak mengambil uang itu, Pak. Sudah menjadi koruptor, kamu berbohong. Saya hanya diam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena seorang babu hanya bisa menjilat kaki majikannya. Tidak bisa mendongakkan kepala. Lalu saya hanya diam, mendengarkan apapun yang dia hina kepada saya. Pada waktu itu, majikan saya menyelipkan uang gaji saya, padahal itu adalah hak saya. Saya hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya kabur dari majikan itu, karena saya tidak kuat untuk melanjutkan kehidupan saya jika saya selalu disiksa dan dihina. Dan saya pulang ke kampung dan kembali ke rumah Simbok. Dari gaji yang saya dapatkan, yang saya simpan, saya berusaha untuk melanjutkan sekolah, untuk mendapatkan 3 ijazah itu. Biarpun saya bersusah payah untuk mendapatkan 3 ijazah itu, tetap saya lakukan karena saya ingin merubah nasib semua kehidupan saya dan Simbok. Setelah 3 ijazah itu saya dapatkan, lalu saya mengurus surat-surat untuk melanjutkan dan mencari pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Tapi saya sangat ingat apa yang dikatakan Pak Lurah pada waktu itu. Waduh, Nduk, kamu tahu persoalan semua itu. Bapakmu siapa? Aku tidak berani memberitakan hal itu. Karena gundul yang jadi taruhannya. Lagi-lagi bayangan si bapak membuat urusan saya terhentikan. Terpenjara seperti orang yang hanya diam tanpa bisa berbicara. Karena semua itu saya bungkam. Saya ingat betul apa yang dikatakan tetangga-tetangga saya. Sumarah, kok masih karep untuk mendapatkan pekerja kantoran. Dia gak ingat apa kalau mendapatkan surat-surat itu harus membersihkan kehidupannya. Sedangkan bapaknya seorang diciduk. Enggak bisa lah. Tapi saya hanya menerima takdir. Pada waktu itu, saya hanya berharap, Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada, dan bukan mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya seperti kata Simbo. Tapi orang-orang itu selalu mencaci saya, Pak. Buka mulut-mulut orang itu, Pak. Buka. Karena hidup saya tidak bebas seperti itu.
Untuk itu saya putuskan untuk pergi, untuk lari, di mana bayang-bayangan Bapak itu tidak terulang lagi. Bayangan Bapak hilang dari kehidupan saya. Lalu ada yang menanyakan kepada saya, "Sum, apa kamu mau pergi ke Arab? Lihat tuh si Koma, ketika pulang dari Arab, dia bisa tuh membangun rumah-rumah gedung, membeli mobil, membeli motor. Apakah kamu tidak mau seperti itu, Sum?" Saya berpikir, dan sesampai rumah saya menanyakan si Mbok, "Mbok, apakah saya pergi ke Arab saja? Biar nasib kita lebih baik." Si Mbok pun hanya terdiam dan meyakinkan saya, "Apa benar, Nduk, kamu ingin ke Arab?" Jauh, Nduk, dan tidak semuanya menjanjikan. Karena perkataan si Mbok pun, aku hanya terdiam. Tapi ketika dipikir-pikir, aku harus lari, aku harus pergi dari sini. Lalu segala sesuatu saya urus. Semua peninggalan Bapak, semua kekayaan si Mbok diberikan untuk saya, agar semua administrasi bisa terselesaikan dan saya bisa pergi ke Arab. Hal itu tidak mudah, karena harus mengurus sini dan sana, sini, sana, mondar-mandir. Tetapi saya berusaha untuk saya bersikeras untuk tetap saya pergi ke Arab. Bertahun-tahun saya diselipkan oleh negara saya sendiri. Kepala saya tidak boleh menjumbul di kerumunan. Apakah di luar negeri nasib saya berubah? Oh tidak. Saya harus mendongakkan kepala untuk membela orang-orang yang membinatangkan saya, menyiksa saya, menginjak saya, dan saya harus meludahi. Karena saya tidak terima, saya diinjak-injak. Saya harus membela. Lalu saya meraih pisau, membunuh seorang majikan yang biadab itu. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara, dengan perjuangan, harapan, penderitaan, semua itu butuh keberanian. Karena hidup dan kematian adalah dua keping nasib. Dan keping kematian itu berada di telapak tangan saya. Hidup saya dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi saya sekarang harus berani. Susah, senang, dosa, pahala dalam diri saya, itu ada resikonya. Saya Sumara. Saya siap mati. Siang itu matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, tapi gema suaranya masih memantul-mantul, seperti hendak menggeletarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan, seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat jelas. Sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Demi perut seorang dapat memutarbalikkan kebenaran. Demi perut seorang dapat menjadi singa bagi orang lain. Menerkam dan menancapkan kupu-kupunya di jantung nasib orang.
Demi perut, segala sesuatu bisa menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang. Kemanusiaan, moral, hukum. Dan demi perut yang harus diselamatkan, menimpah, mencari umpan, mengirim sinyal agar dapat dimanipulasikan. Kekuasaan itu begitu indah. Sihir mujarab untuk menyempal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia.